Hari ini kita akan mendiagnosis hati melalui kaki. Mohon perhatian, kita tidak bisa mendiagnosis penyakit hati secara akurat. Anda harus ke dokter untuk melakukan tes darah. Tetapi kita akan mengenali beberapa petunjuk tentang adanya gangguan hati. Baiklah, mari kita mulai. Ini tanda kecil yang dapat membantu Anda. Pertama, tentang titik-titik merah dan coklat. Titik ini bisa lebih besar atau kecil dan terlihat sedikit kilau. Biasanya berada di kaki bagian bawah. Itu biasanya menandakan adanya gangguan di hati. Bisa juga diabetes atau banyak hal lainnya. Tapi umumnya terlihat pada penderita penyakit hati. Penampilan kaki dan tungkai bawah memberikan banyak informasi tentang kesehatan organ. Karena jantung harus mengirim darah ke kaki dan kemudian kembali melalui pembuluh darah. Inilah mengapa penderita hati atau jantung akan mempunyai masalah pembuluh darah. Dan Anda akan sering melihatnya di bagian tubuh Anda ini karena sirkulasi yang buruk. Kebanyakan masalah ini terjadi pada jarak yang jauh dari hati. Begitu juga dengan diabetes, misalnya, masalah neurologis yang terlihat di kaki dan tangan Anda yang dapat mempengaruhi jari-jari distal, yang merupakan titik terjauh dari jantung. Baiklah, Anda akan melihat sedikit perubahan warna pada kaki bagian bawah berwarna merah dan coklat dan yang disebut vena laba-laba, atau spider nevis, biasanya terlihat pada sirosis. Apa yang terjadi pada hati? Anda membangun banyak estrogen. Kebanyakan estrogen dapat mempengaruhi pembuluh darah. Jadi Anda bisa melihat varises dan spider veins di kaki bagian bawah. Kemudian tumit yang retak. Ini biasanya merupakan kekurangan vitamin B3 atau asam lemak omega 3. Karena salah satu fungsi hati adalah membuat empedu dan membantu Anda menyerap asam lemak ini. Bukan hanya asam lemak omega 3, tetapi vitamin A yang terlibat dalam kulit. Dan vitamin E juga terlibat dalam kulit. Itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin B3 juga mempengaruhi kulit. Vitamin B lainnya juga dapat mempengaruhi kulit juga, yang tergantung pada kofaktor untuk membantu enzim bekerja, terutama dengan protein. Jadi kekurangan B3 dapat menciptakan masalah. Nama lain disebut pellagra. Orang dengan gangguan pellagra, akibat kekurangan B3, memiliki banyak masalah di kulit. Baiklah, gatal pada kaki, biasanya di bagian bawah kaki. Itu adalah cadangan cairan di dalam hati. Ini adalah hati yang padat. Ini bisa menjadi empedu mundur. Dan terjadi penumpukan histamin hati yang tersumbat. Dan Anda akan mengalami gatal di kaki. Ini akan menyebabkan rasa sakit dan peradangan di bawah kaki. Umumnya ini disebut plantar fasciitis. Itu tidak benar, ini hanya masalah di hati. Dan kaki terasa panas, ini gejala lain dari hati yang buruk. Kemudian bau tak sedap di kaki Anda. Karena hati tidak mampu mendetoksifikasi dengan benar dan didukung melalui kulit. Biasanya jika hati buruk, pola makan orang tersebut sangat buruk dan seluruh tubuh dicadangkan dengan sampah, terutama usus besar dan ginjal, lalu keluar melalui kulit. Jadi jika Anda memiliki hati yang buruk dan tidak sehat, usus besar Anda dan ginjal Anda akan ikut terpengaruh. Mereka biasanya semua cukup padat dan menjadi tidak sehat. Baiklah, sekarang mengadu edema. Jika Anda menekan jari Anda di kaki bagian bawah dan meninggalkan penyok di tempat tersebut, itu gejala hati yang umum. Kemudian jamur kuku kaki. Orang dengan gangguan hati memiliki banyak jamur yang tumbuh lebih di tubuh mereka. Ini akibat ketidakseimbangan dalam mikroflora di usus. Dan itu akan berhubungan dengan pertumbuhan jamur dan ragi di bagian luar tubuh. Itu sebabnya Anda melihat seperti jamur kuku, ketombe dan psoriasis, dan kemudian tempat duduk kuku, dan itu bisa terjadi pada tangan atau kaki. Tempat kuku menjadi putih, dan Anda akan kehilangan yang berbentuk bulan kecil di kuku Anda. Itu akan menjadi putih. Karena sirkulasi yang buruk di tempat duduk kuku itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya penyebab masalah hati? Ada banyak hal, terutama efek samping dari obat-obatan. Kemudian banyak gula dalam makanan, terutama sirup jagung, dan makanan yang dimasak. Jika Anda sering menggunakan makanan kaleng yang dipasteurisasi, dan Anda tidak memakan sesuatu yang mentah seperti sayuran, itu akan berujung menjadi masalah di hati dan ginjal.
Jika Anda sering memakan yang siap saji, Anda tidak memiliki enzim untuk dimasukkan dalam tubuh, dan tidak ada antioksidan. Itu akan menjadi masalah hati. Begitu juga alkohol yang berlebihan dan protein yang berlebihan. Jika Anda mengkonsumsi banyak protein, akan membangun banyak limbah nitrogen yang akan membebani dan memberi banyak tekanan untuk hati dan ginjal. Jika Anda mengalami kerusakan hati atau ginjal, Anda harus mengurangi protein dan perbanyak sayuran. Baiklah, jika Anda ingin mengetahui diet yang baik untuk hati, Anda bisa tonton video saya tentang kombinasi diet ketogenik yang sehat dalam puasa. Baiklah, hanya itu yang ingin saya sampaikan untuk Anda hari ini. Jika Anda sering menonton video saya dan Anda merasakan manfaatnya, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Terima kasih Anda sudah menonton.